Kalau TJ Torino 250 terlalu murah, beli ini aja nih, Ducati Desert X. Tapi ini versi lama, versi barunya yang itu. Kita bahas aja yang baru. Jadi Ducati Desert X versi terbaru ini adalah penyempurnaan dari Desert X yang versi sebelumnya. Jadi tuh keluhan-keluhan konsumen Desert X sebelumnya itu banyak diterapkan di sini. Yang pasti dia punya desain bodi terbaru, dia terlihat lebih ramping, lebih modern, lebih dinamis. Dari depan, ini kalau kalian lihat di bagian sini, di bagian bawah lampunya itu ada bagian dagu motornya, itu terlihat lebih tipis. Dan nyala LED DRL-nya itu juga berbeda. Kalau yang sebelumnya itu ada semacam 4 LED bar di tiap sisi lampunya, kalau yang sekarang hanya ada 2 aja. Jadi yang sisi bawah dan atas itu nggak ada sama sekali. Jadi hanya ada 4 dan ini mukanya jadi berubah banget. Nah, windshield-nya kalian melihat ini ada lekukannya, lebih dinamis, lebih menarik tampilannya juga ketimbang versi lama itu yang cenderung kayak kerudung aja gitu, kayak oval gitu aja. Dan ini lebih oke, dan grafis warna hitamnya sini juga terlihat lebih rapat supaya bagian belakang atau di balik windshieldnya ini tidak terlihat. Dan di balik windshieldnya dia ada semacam handlebar gini ya, ini ukuran mungkin sekitar 10 mili, 12 mili. Ini bisa dimanfaatkan buat dudukan GPS, buat handphone, buat apapun yang kalian butuhkan kalau kalian lagi pakai motor ini buat touring, buat jalan jauh. Bisa dipasang di bagian sini, bagian besi yang ini. Itu juga bisa dicapai karena speedometernya sekarang udah bukan vertikal lagi. Dia pakai speedometer yang posisinya dipasangkan dengan posisi horizontal. Layar speedometer sudah full digital, TFT, dan ini udah canggih banget. Semua informasi dan pengaturan motor ini bisa diatur dari layar speedometer. Kita ke belakang sedikit, kalian akan melihat tangki yang jauh lebih modern, lebih dinamis ketimbang versi sebelumnya yang menurut saya sih emang flat ya, bentuknya itu agak biasa banget. Nah, yang ini lebih modern karena dia sudah pakai tangki berbahan plastik. Dengar ya? Nah, selain bentuknya, tangki bahan plastik ini juga lebih tahan panas dan pastinya akan menambah kenyamanan pengendara. Karena di versi sebelumnya, itu tangkinya full besi. Kalau dipakai jalan jauh, itu paha berasa panas banget pastinya. Dan kalau tangkinya mau diisi bahan bakar ulang, ketika tutup tangki dibuka, itu ada semacam gas dari bahan bakar itu yang boom, meleduk gitu ya. Bukan meledak, tapi kayak uap bensin itu keluar dari tangkinya. Nah, dengan tangki bahan plastik ini akan lebih aman dari panas dan meminimalisir gas dari bahan bakarnya. Dan yang pasti karena bentuk tangkinya ini lebih dinamis, lebih banyak lekukannya, dia akan lebih nyaman buat dipeluk. Karena motor ini namanya motor adventure, pasti banyak orang yang naik motor ini dengan cara berdiri ketika melewati jalan off-road. Tanah, pasir, berbatuan, bahkan lumpur, itu pakai motor ini akan cenderung dalam posisi berdiri. Jadi tangkinya lebih enak buat dipeluk, buat kita bisa tune in sama motornya, bisa kita menghandle motornya lebih mudah lagi. Dan kalau kalian lihat di bagian belakang ini juga, ini ala-ala motor adventure, dia tidak ada bodi di belakang. Jadi dia ini full telanjang seperti ini ya, tidak ada bodinya, dia hanya ada rangka karena dia ada aksesoris terpisah yang merupakan tangki bahan bakar tambahan yang bisa dipasang di bagian belakang sini. Sementara di bagian buritan ini juga beda banget, lebih modern ketimbang versi yang lama karena lampunya ini ala-ala multistrada, lebih pipih, lebih lebar dan lebih modern. Ada macam ducktailnya ini, lebih manis dilihat, lebih menarik, dan spakbornya masih seperti ini ya teman-teman ya. Pendek dan dia ini dudukan buat plat nomor. Nah, di balik bodinya ini dia menggunakan sasis yang benar-benar baru, jadi bukan yang full tubular. Dia pakai bahan aluminium monokok di bagian depan sampai ke tengah. Sementara untuk subframe-nya dia masih pakai sasis tralis. Kelihatan sasis. Terus update yang lain dari Ducati Desert X terbaru ini, dia adalah akses untuk filter udara yang dia lebih mudah dalam perawatan. Jadi karena motor ini habitatnya akan dipakai di tempat yang kotor, otomatis filter udaranya lebih sering dibersihkan. Nah, kalau di versi sebelumnya itu ribet banget. Kalau di versi terbaru dia lebih gampang dengan akses bagian di depan ini atau di belakang segitiga. Lalu kalau di tangkinya juga kalian bisa lihat di sini, dia ada semacam crash pad yang pasti tugasnya untuk melindungi tangki kalau lagi motor jatuh atau bersandar ya ke tanah gitu kan. Karena medan off-road pasti ada aja kejadian motor harus terpaksa dilepas supaya tidak membahayakan pengendaranya. Lalu bahan lainnya adalah lampu sen. Masih pakai LED, tapi dia dibuat lebih tipis, lebih ramping dan nyalanya sekuensial. Ini keren banget sih.
Kita bahas ke bagian kaki-kaki karena dia adalah motor off-road, pastinya ini kaki-kakinya juga istimewa. Suspensi depan dipakai Kayaba dengan tipe upside down, dia punya travel suspensi yang lumayan panjang di 230 mm, jadi redamannya jarak mainnya akan lebih smooth, lebih halus, dan kalipernya pakai Brembo 4 piston di tiap sisi karena dia pakai cakram ganda, jadi totalnya ada 8 piston. Dan dia pakai ban Pirelli Scorpion yang memang model 2 purpose, model tapak kasar ini, kembang tahu, supaya dapat grip di permukaan yang off-road, tapi dipakai aspal juga masih oke. Untuk suspensi belakangnya dia pakai model monoshock dengan setelan adjuster di bagian sini, dia pakai remote adjuster di sini, dan dia punya travel cukup panjang juga di 220 mm. Peleknya jari-jari, remnya cakram, kaliper Brembo juga, tapi ini yang bukan yang radial, dia pakai yang model aksial biasa. Bannya sama Pirelli Scorpion Trail dengan ukuran cukup lebar di 150/70 ring 18. Oh ya, yang depan dia pakai pelek, lingkar peleknya itu di 21 inci. Jadi ini adalah Ducati pertama yang pakai pelek 21 dan juga 18 inci. Sekarang kita bahas mesinnya nih, yang ternyata itu bener-bener baru, total baru. Jadi di basisnya ini dia pakai mesin V2 yang terpasang sama kayak di Ducati V2 dan motor-motor Ducati lain yang bermesin V2. Kapasitasnya agak turun ketimbang versi sebelumnya yang 900 cc lebih. Kalau yang ini dia di 890 cc. Tenaga dan torsi memang agak sedikit turun, tapi motor ini punya mesin yang lebih ringan karena ini adalah mesin Ducati yang paling ringan saat ini dan paling reliable. Karena dia tidak pakai teknologi desmodromic lagi. Dia masih pakai model per clap biasa. Jadi bukan desmodromic. Alasannya supaya lebih gampang dirawat dengan periodik perawatan yang cukup jauh, 6 bulan sekali untuk penggantian olinya. Jadi memang ini jauh banget untuk memudahkan dan juga maintenance-nya akan lebih murah. Naikin motor ini juga ada perbedaan di bagian setangnya. Tombol-tombolnya ini lebih intuitif, lebih gampang digunakan, terutama di bagian handlebar yang sebelah kiri. Ini tombol navigasinya lebih gampang ya. Ada 4 arah ini ya, tombol tengahnya juga. Tombol-tombol lainnya ada tombol rest, tombol set ini untuk cruise control. Nah, ini untuk cruise control. Yang di depan ini adalah tombol untuk pass beam. Bawahnya ada lampu sen, klakson, dan juga tombol lampu hazard. Di sebelah kanan dia ada tombol engine cut off, tombol starter. Ini untuk memilih lampu yang DRL ataupun yang lampu utama dinyalakan di siang hari. Sementara di bagian depannya dia ada tombol untuk menyalakan heater grip atau pemanas hand gripnya. Kalau ngomongin fitur elektroniknya, ini mau putar udah canggih banget. Untuk riding mode dia ada 6 pilihan dari sport, touring, urban, enduro, rally, dan juga wet. Lalu juga bisa di set power mode-nya. Dia ada pilihan power mode dari high, medium, low, bahkan off-road yang tenaganya lebih kecil lagi. Untuk pilihan teknologi yang lainnya dia ada ABS 4 level dan juga off. Lalu ada Ducati Traction Control 8 level yang juga bisa dimatikan. Juga ada Ducati Wheelie Control 4 level yang juga bisa dimatikan. Dan ada Engine Brake Control dengan 3 pilihan level. Joknya ini juga punya beberapa setelan ketinggian. Kalau kalian merasa joknya terlalu rendah, kalian bisa menambahkan versi high seat ataupun rally seat yang punya tinggi bertambah 20 mm. Atau kalian merasa joknya ketinggian bisa dipakai low seat yang lebih rendah 20 mm. Kalau masih kurang rendah juga kalian bisa pakai low suspension kit yang dia juga lebih rendah 20 mm. Jadi secara total joknya dari Ducati Desert X ini punya jarak naik turun di 840 sampai 900 mm. Itu dia review buat Ducati Desert X versi 2, versi terbaru yang dijual dengan harga sebenarnya belum publish, tapi harganya beda jauh ketimbang Ducati Desert X versi lama yang di 600 jutaan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa lagi di channel Autodesk.